Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pembentukan sistem pengendalian pada korporasi dan UMKM. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hana Pramesti, NIM 165, Elizabeth Natela Bupu, NIM 174, Alfian Aji Pratama, NIM 186. Pilihan pengendalian. Setiap jenis pengendalian SPM tidak sama efektifnya dalam penyelesaian setiap permasalahan manajemen. Suatu permasalahan bisa jadi diselesaikan dengan satu jenis pengendalian atau beberapa jenis pengendalian. Alternatif pada pengendalian SPM tersebut harus dipertimbangkan cost dan benefitnya. Alternatif pengendalian yang harus mahal diikuti dengan nilai tambah yang lebih besar bagi perusahaan. Serangkaian pengendalian manajemen spesifik dipilih dari alternatif yang kemungkinan yang akan memberikan manfaat yang lebih besar, misalnya manfaat berkurangnya biaya. Manfaat SPM berasal dari meningkatnya kemungkinan keberhasilan karena pengendalian manajemen mahal dalam implementasinya dan pengorganisasiannya. Biaya haruslah dipertimbangkan bersama dengan manfaat yang diharapkan dari perbaikan pengendalian. Pengendalian personel atau kultural sebagai sebuah pertimbangan awal. Pengendalian personel layak menjadi alternatif pertama untuk dipertimbangkan karena memiliki dampak kerugian yang lebih sedikit dan biaya yang relatif lebih rendah. Dalam beberapa kasus, misalnya perusahaan kecil, pengendalian personel atau kultural mungkin menetapkan sendiri pengendalian manajemen yang efektif. Dalam keadaan pengendalian personel atau kulturnya tidak cukup reliable, sangat berguna dengan lebih fokus pada pengendalian tersebut terlebih dulu karena pasti akan diandalkan sampai tingkat tertentu tanpa mempedulikan apa bentuk pengendalian manajemen lain yang digunakan. Mempertimbangkan pengendalian personel lebih dahulu akan membuat perusahaan mempertimbangkan beberapa reliable bentuk pengendalian manajemen ini dan menilai tingkat yang seharusnya mereka pertimbangkan dengan menggunakan bentuk pengendalian lainnya. Keunggulan pengendalian tindakan. Yang pertama, pengendalian tindakan merupakan bentuk pengendalian yang paling tepat atau langsung ke sasaran. Ketika suatu tindakan dilakukan dengan benar dari awal, ketika mulai misalnya mengambil keputusan investasi, maka pengendalian tindakan merupakan pengendalian yang terbaik karena pengendalian tersebut langsung menuju tepat ke tindakan. Artinya, ketika pengendalian tindakan sudah mencukupi, maka tidak perlu lagi memantau hasilnya. Yang kedua, pengendalian tindakan cenderung menuju pada pendokumentasian dalam bentuk kebijakan dan prosedur mengenai tindakan-tindakan apa yang terbaik bagi perusahaan. Dengan begitu, ketika pegawai datang dan pergi, pengetahuan tentang tindakan yang terbaik bagi perusahaan tidak akan hilang. Oke, kelemahan pengendalian tindakan. Ada 5. Yang pertama, penyimpangan perilaku atau adanya pembatasan kemungkinan. Lalu yang kedua, kebanyakan pengendalian tindakan juga sering kali mengurangi kreativitas, inovasi, dan adaptasi. Atau sebagian besar pengendalian tindakan juga sering kali mematahkan kreativitas, inovasi, dan adaptasi. Lalu yang ketiga, tindakan akuntabilitas tertentu dapat menyebabkan kelalaian atau akuntabilitas tindakan khususnya dapat menyebabkan kecerobohan. Lalu yang keempat, pengendalian tindakan seringkali menyebabkan perilaku negatif atau pengendalian tindakan seringkali menimbulkan pengaruh negatif. Lalu yang kelima, beberapa pengendalian tindakan yang khususnya membutuhkan pre-action review memakan biaya. Untuk slide selanjutnya adalah keunggulan dari pengendalian hasil. Ada 3. Yang pertama, feasibility atau keunggulan pengendalian hasil dapat menjadi pengendalian yang efektif bahkan ketika pengendalian tindakan kurang berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, ketika diberikan ruang otonomi kepada karyawan, kreativitas cenderung meningkat. Pelaksana pekerjaan dapat memberikan hasil yang lebih baik dari menggunakan suatu standar pekerjaan tertentu saja. Lalu yang ketiga, biaya relatif lebih murah daripada pengendalian tindakan. Oke, untuk slide selanjutnya, pengendalian hasil tidak hanya memiliki keunggulan, akan tetapi juga memiliki kelemahan. Kelemahannya terdiri dari 4. Yang pertama, hasil yang diberikan kadang kurang sempurna
untuk mengindikasikan apakah tindakan yang baik sudah dilakukan karena hasil tersebut tidak memenuhi syarat pengukuran yang baik. Lalu yang kedua, keterampilan karyawan kadang memiliki risiko dan pada pengendalian hasil risiko tersebut dibebankan pada karyawan. Lalu yang ketiga, target kinerja yang merupakan bagian dari sistem pengendalian hasil atau misal target anggaran biasanya tidak mampu memenuhi semua fungsi pengendalian. Dalam kurung terdapat dua fungsi penting pengendalian yaitu motivation to achieve dari coordination. Lalu yang keempat, beberapa karyawan kurang suka dengan otonomi dalam bekerja. Hal ini dikarenakan mereka kurang menikmati tanggung jawab yang diberikan atau risiko yang dibebankan kepada mereka. Untuk mengatasinya, karyawan diberikan pilihan untuk bekerja sesuai keterampilan dan ambisinya. Yang berikut, pemilihan ketatnya pengendalian. Keputusan mengenai apakah pengendalian harus diaplikasikan lebih ketat atau kurang ketat pada beberapa perusahaan tertentu atau dalam bagian tertentu dalam perusahaan. Dalam perusahaan manapun, ketatnya pengendalian merupakan hal yang paling menguntungkan untuk bagian yang terpenting bagi keberhasilan perusahaan. Faktor penting keberhasilan sangat beragam pada seluruh perusahaan. Misalnya, pengendalian persediaan sangat penting bagi toko pengecer besar karena menjual persediaan tanpa pengendalian yang ketat tentu saja menyebabkan kebangkrutan. Adaptasi terhadap perubahan. Banyak perusahaan menekankan pada satu bentuk pengendalian manajemen pada suatu waktu tertentu, tetapi mereka seringkali mengubah penekan mereka dari satu bentuk ke bentuk yang lain karena kebutuhan. Kemampuan dan lingkungan mereka berubah. Perusahaan kecil seringkali dapat cukup terkendali melalui kemampuan sebagian besar keputusan kunci dan melibatkan diri mereka secara personal dalam kajian yang detail mengenai anggaran belanja dan pengeluaran. Fokus pada perilaku. Apa yang membuat analisis pengendalian manajemen menjadi sulit adalah bahwa manfaat dan efek sampingnya tergantung pada bagaimana karyawan akan bereaksi terhadap pengendalian yang sedang digunakan. Memprediksi perilaku ini tidak semudah mengerjakan ilmu pasti. Mempertahankan pengendalian yang baik. Penyebab kegagalan pengendalian yang pertama, pemahaman yang tidak sempurna mengenai penentuan atau pengaruh pengendalian manajemen. Yang kedua, kecenderungan manajemen untuk menunda implementasi pengendalian manajemen untuk mengerjakan permintaan bisnis lain yang dianggap lebih penting dan utama. Penundaan implementasi juga dapat disebabkan gaya personal manajer dalam memimpin perusahaan karena tidak mau beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.